Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang sudah ada dalam meet kali ini. Saat ini Sevenat Padang hadir menemani waktu weekend Bapak Ibu sekalian serta memberikan informasi pengetahuan yang luar biasa tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa juga. Baik, saya Hafiz Gusra selaku Master Seremonial pada pagi hari ini akan menemani Bapak Ibu semua sampai akhir acara ini. Selain insan yang beragama, saya ucapkan salam di awal pembuka dan salam sejahtera untuk kita semua. Harapnya kita selalu dalam kondisi baik. Untuk mengawali kegiatan kita ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saat ini kita memang dalam kondisi wabah, sehingga kegiatan kita mengharuskan secara daring, begitupun dengan komunikasi harus secara social distancing. Namun demikian, dengan kondisi seperti itu tidak mematahkan semangat kita dalam menuntut ilmu, menambah pengetahuan. Tentunya kita juga berharap kita selalu dalam kondisi sehat dalam menghadapi ini, terutama tenaga medis yang menjadi salah satu garda terdepan. Tentu harapan kita wabah ini cepat berlalu sehingga kita dapat kembali melaksanakan kegiatan secara tatap muka dan secara langsung begitu. Baik. Setelah untuk menambah kecintaan kita terhadap profesi kita sebagai tenaga medis, marilah kita menyanyikan Mars kebanggaan kita, yaitu Mars PPMI. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, tercapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia.
kita sedang menanti teknis. Itu udah tadi ya Pak. Yang keluar Maaf. Baik, udah Oke, Bu. terlihat ya Sudah, share screen-nya. Bu. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu panitia dari CV Nutrition Amazing Team Padang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ilmu, update ilmu kembali terkait dengan kateter urin. Pertama kita ucapkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita untuk berkumpul di ruang Zoom ini untuk melaksanakan seminar keperawatan. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan membawa umat manusia dari alam kegelapan menjadi kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi ya. Untuk kali ini saya ditugasi memberikan materi mengenai manajemen terkini kateterisasi urin. Berapa orang materi selanjutnya? Baru scroll. Minta maaf. Oke. Yang pertama kita lihat dari data ya, data berdasarkan penelitian oleh Loveday dan kawan-kawan pada tahun 2014 bahwa pasien yang dirawat di rumah sakit menerima pelayanan pemasangan kateter urin selama perawatannya sebanyak 5-25% ya, dari total pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, dengan pemasangan kateter ini terkait dengan infeksi yang terjadi di rumah sakit atau HAIS ya, Healthcare Associated Infection, menyebabkan morbiditas dan mortalitas di dunia. Salah satunya adalah pemasangan kateter, yaitu atau disebut juga dengan CAUTI, Catheter Associated Urinary Tract Infection, di mana angkanya sebanyak 30-40% HAIS yang terjadi di dunia itu adalah disebabkan oleh pemasangan kateter urin di rumah sakit. Nah, kemudian kita sebagai perawat ya, mempunyai tanggung jawab untuk mensupport pasien dalam menghadapi ancaman kesehatan yang dialaminya. Salah satunya adalah terkait dengan eliminasi urin, ya, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini peran perawat sebagai caregiver mendukung pengosongan kandung kemih sesuai kebutuhan pasien, kemudian membantu pasien ke kamar kecil atau toilet, atau di tempat tidur dan memasang kateter urin. Nah, ini dia memasang kateter urin ya. Nah, pengertian dari beberapa sumber kita dapatkan bahwa kateter urin itu merupakan penempatan suatu selang melalui uretra menuju kandung kemih untuk mengeluarkan urin. Nah, tindakan ini merupakan tindakan invasif ya, yang membutuhkan order medis dan dilakukan dengan teknik aseptik pada tatanan institusi. Nah, itu kita memasang kateter ini harus di bawah naungan rumah sakit ya. Tidak boleh kita memasang kateter di tempat-tempat yang tidak ada izin dan tidak ada order dari dokternya. Nah, demikian menurut Gault dan kawan-kawan pada tahun 2009. Selanjutnya, pemasangan kateter urin indwelling atau menetap merupakan suatu prosedur yang invasif yang hanya dilakukan dengan teknik aseptik baik oleh perawat atau dokter jika komplikasi atau kesulitan dalam pemasangan telah diantisipasi. Jadi kita sudah singkirkan dulu kontraindikasi yang ada pada pasien, baru kita lakukan pemasangan kateter. Selanjutnya, kateter urin itu sebaiknya dilakukan dengan jika terdapat indikasi klinis yang spesifik ya, yang mendukung kebutuhan pasien untuk dilakukan pemasangan kateter, karena akan menimbulkan resiko infeksi jika pemasangan yang tidak
tepat atau tidak sesuai kebutuhan. Kemudian kateter urin itu dibagi menjadi kateter jangka panjang atau indwelling tadi ya, kateter menetap tadi ada kateter jangka panjang yaitu selama 2 minggu atau kurang, dan kateter jangka pendek. Kateter jangka pendek 2 sampai 2 minggu atau kurang, dan jangka panjang adalah lebih dari 1 bulan. Kemudian pemasangan kateter ini diindikasikan bagi akumulasi urin yang berlebihan pada kandung kemih yang menyebabkan nyeri pada pasien, kemudian dapat meningkatkan resiko infeksi saluran kemih, yaitu akumulasi urin yang lama pada kandung kemih bisa berakibat infeksi juga, kemudian akhirnya akan terjadi aliran balik urin ke ginjal melalui ureter ke ginjal, kemudian jadi lambat laun akan terjadi kerusakan pada ginjal pasien. Nah, apa yang harus kita perhatikan sebelum pemasangan kateter atau kondisi pasien terkait dengan eliminasi urin? Nah, ini yang pertama kita harus menilai dulu dan menentukan status fungsional. Artinya pasien kita kaji sejauh mana kemampuannya untuk melakukan eliminasi urin. Apakah pasien mampu berjalan di tempat tidur atau betul-betul tidak bisa bergerak dan bed rest total gitu ya. Kemudian untuk yang kedua itu hal yang harus diperhatikan adalah evaluasi pola normal pasien berkemih. Nah, ketika dia berkemih secara normal sebelum terjadi sakit, bagaimana? Apakah sudah ada terjadi anyang-anyangan, nyeri seketika buang air kecil, dan data-data yang lain kita butuhkan. Kemudian kita juga pertimbangkan usia pasien saat menilai kebiasaan buang air kecil, karena pada lansia ya, pada usia pasien lebih dari 60 tahun atau kondisi pasien yang sudah lemah, bisa jadi kebutuhan kebiasaan buang air kecilnya itu sudah tidak mampu dilakukan sendiri atau sudah tidak bisa dikontrol lagi dengan sebagaimana mestinya. Kemudian yang keempat itu asupan oral yang cukup penting untuk kesehatan kandung kemih pada pasien yang harus dipasang kateter urin menetap. Nah, ini artinya pasien yang dipasang kateter urin menetap atau indwelling tadi, dia berisiko untuk infeksi. Nah, kita juga perhatikan asupan oralnya. Dia lebih banyak mengkonsumsi protein mungkin untuk vitamin untuk menjaga kondisi pasien yang agar tidak terjadi infeksi yang memperberat kondisi pasien. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi output urin. Nah, kita perhatikan bagaimana keluarnya urin yang ditampung di urin bag itu. Kita dapat lihat itu apakah terjadi infeksi pada saluran kemih. Nah, terlihat pada urin yang keluar. Atau terjadi perdarahan kah pada saluran kemih, juga akan tergambar pada urin yang keluar. Kemudian pertahankan teknik aseptik saat kateterisasi pasien untuk mencegah terjadinya PAUD tadi. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengetahui kisaran rata-rata urin yang keluar pada pasien. Nah, pada pasien dewasa itu rata-rata urin yang keluar adalah 2.200 hingga 2.700 ml dalam 24 jam. Nah, dalam 1 jam itu bisa dikeluarkan 30 ml ya. Nah, identifikasi kebutuhannya setiap 2 jam. Kemudian kita harus juga mengevaluasi tanda-tanda dehidrasi dan atau kelebihan cairan yang dialami pasien. Ya, nah, tanda-tanda dehidrasi mungkin sudah tahu ya teman-teman, adanya kulit kering, kemudian urin yang keluar sedikit ya. Nah, kelebihan cairan juga ada terjadi udem pada ekstremitas atau udem pada bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, perlu kita ketahui tanda-tanda tersebut. Nah, terkait juga dengan evaluasi pemasangan kateter tadi. Kemudian kaji juga pengukuran elektrolit serum terbaru pada pasien. Nah, jika nilainya abnormal mencerminkan perubahan terhadap keseimbangan cairan yang berakibat tadi pada penurunan kesehatan pasien. Kemudian timbang berat badan pasien, menentukan status cairan. Nah, ini penimbangan ini hendaknya dilakukan dengan alat ukur yang sama ya. Nah, secara reguler dilakukan, kemudian pada waktu yang sama sebaiknya. Nah,
Selanjutnya kita lihat tujuan. Tujuan dari pemasangan kateter itu adalah untuk memastikan pemasangan dan perawatan kateter ini dilakukan dengan cara yang aman dan tidak menimbulkan risiko trauma dan infeksi pada pasien. Nah, indikasi pemasangan kateter untuk mengosongkan kandung kemih sebelum, selama, atau setelah operasi, untuk investigasi kondisi pasien apakah terjadi hambatan pada pengeluaran urin akibat akibat dari pembesaran prostat atau segala macam masalah kesehatan yang dialami pasien. Kemudian untuk mengukur keluaran urin secara akurat. Nah, kita dengan pemasangan kateter yang ditampung, kita dapat mengukur secara akurat ya urin yang dikeluarkan. Kemudian untuk meredakan retensi urin, nah, hambatan-hambatan yang terjadi pada pengeluaran urin. Kemudian selanjutnya untuk meredakan inkontinensia urin bila tidak ada cara lain yang lebih praktis. Nah, itu indikasi pemasangan kateter. Nah, ini merupakan manajemen terkini ya terkait dengan pemasangan kateter, di mana ada suatu intervensi yang disebut dengan bundle catheter care. Nah, ini merupakan suatu strategi untuk mencegah infeksi terkait dengan pemasangan kateter. Nah, di mana ada step-step yang harus dilakukan yang merupakan rangkaian dari pemasangan kateter ini. Nah, contohnya adalah memonitor penggunaan kateter urin, kemudian praktek pemasangan kateter urin yang tepat, dan merubah kebiasaan pola pikir perawat, dokter, serta pasien tentang kebutuhan pemasangan kateter menurut Medding dan kawan-kawan pada tahun 2013. Nah, itu bundle catheter care. Nah, selanjutnya kita langsung saja lihat bagaimana pemasangan kateter urin yang baik, yang tepat, dan bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, sedikit review tentang anatomi sistem perkemihan ya, sistem kemih. Nah, ini dia sistem perkemihan itu terdiri dari 4 organ besar ya. Yang pertama adalah ginjal, di mana ada ginjal kiri dan kanan, kemudian ureter, selanjutnya bladder dan uretra. Ya, itu sistem perkemihan. Nah, ini saluran kemih pada laki-laki dan perempuan, di mana kita lihat ini mulai dari bladder ya, kemudian ada uretra dan sepanjang 15 sampai 30 cm pada pria, kemudian pada wanita 4 sampai 7 cm uretranya. Nah, ini kita lihat ya perbedaan yang nampak pada organ laki-laki dan perempuan secara anatomis. Kemudian kita membahas tentang jenis-jenis kateter urin. Di sini sesuai dengan pemakaian ya. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu straight catheter atau cross section. Nah, ini dia yang A ya, poin A. Ini kateter yang lurus saja, nah panjang, dan ini penampangnya urin drainase di sini, satu saluran saja. Nah, kemudian yang kedua adalah indwelling retention catheter. Nah, ini biasanya dipakai di rumah sakit ya, biasanya dipakai untuk kateter menetap. Ada 2 saluran untuk balon inflation dan urin drainase. Kemudian juga ada inflated balon. Nah, ini ya, ini yang akan menjadi fiksasi pada kandung kemih pasien nanti, yang akan diisi dengan cairan sebanyak 5 sampai 10 ml ya, sesuai dengan ukuran kateter yang dipakai. Nah, yang ketiga adalah irrigation solution flow skin. Nah, ini kateter yang biasa dipakai untuk drainase, misalnya pasien setelah operasi. Nah, ini dipakai untuk irigasi, kemudian urin, drainase, dan balon inflation. Nah, itu 3 jenis kateter urin. Nah, selanjutnya untuk persiapan pasien, kita penting untuk melakukan pengkajian terlebih dahulu pada pasien.
Nah, ini yang pertama adalah tinjau rekam medis pasien, termasuk penyedia pelayanan kesehatan, order, dan catatan perawat. Catatan kateterisasi sebelumnya, pasien apakah pernah dipasang kateter sebelumnya, bagaimana riwayatnya, kemudian ukuran kateter, respon pasien, dan waktu pemasangan kateterisasi. Nah, ini rasional kita melakukan pengkajian ini adalah untuk mengidentifikasi tujuan pemasangan kateter, kemudian untuk kesiapan operasi, mengambil spesimen, dan kesulitan-kesulitan sebelumnya yang terjadi pada pasien terkait pemasangan kateter. Kemudian yang kedua adalah tinjauan rekam medis untuk setiap kondisi patologis yang mungkin terjadi mengganggu jalannya kateter, misalnya pembesaran pada kelenjar prostat pada laki-laki, ya, atau adanya struktur uretra yang akan menghalangi masuknya kateter nanti. Kemudian berikutnya pengkajian lanjutnya, tanyakan kepada pasien dan periksa bagian yang alergi. Apakah nanti pasien ada alergi terhadap plesternya, latex, atau pelumas nanti yang kita pakai. Kemudian kaji berat badan pasien, tingkat kesadaran, perkembangan level, kemampuan untuk bekerja sama, dan mobilitasnya. Ini bertujuan untuk menentukan posisi kateterisasi dan seberapa banyak bantuan yang diperlukan oleh pasien untuk kita pemasangan kateter dan tingkat kebutuhan pasien ketika eliminasi nantinya. Selanjutnya kaji jenis kelamin dan usia pasien, ini sudah jelas ya, jenis kelamin kita nampak langsung terlihat pada pasien, kemudian usia pasien juga untuk menentukan ukuran kateter. Nah, ukuran kateter yang sering dipakai pada praktik rumah sakit yaitu 16 atau 18 French ya pada dewasa. Kemudian kaji pengetahuan pasien, pengalaman sebelumnya dengan kateterisasi, dan perasaan tentang prosedur tersebut. Nah, ini penting ya. Jadi kita selama pemasangan kita bisa memberikan motivasi, dukungan kepada pasien untuk menghilangkan kecemasannya atau mengurangi nyerinya. Nah, lanjut ke persiapan alat. Nah, alat yang disiapkan adalah kit kateter yang berisi item ini sebagai berikut, yaitu kit ini bervariasi ya bagi masing-masing rumah sakit, mungkin sesuai dengan persediaan yang ada. Nah, ini kateter ukuran dan jenis yang tepat untuk prosedur pasien, yaitu lumennya yang ganda yang tadi ya, intermittent kateter biasanya adalah 12-14 dipakai, ada juga sampai 14-16. Nah, kemudian kita membutuhkan tirai, yaitu untuk menjaga privasi pasien, kemudian sarung tangan steril, pelumas, larutan pembersih antiseptik seperti klorhexidin atau providon iodin, tergantung apa yang akan kita pakai di ruangan nanti. Kemudian wadah spesimen, jarum suntik yang diisi sebelumnya dengan air steril ya, aquades untuk mengembangkan balon yang pada kateter menyetap. Nah, ini contohnya indwelling kateter. Nah, berisi pada alat-alat yang dibutuhkan selama pemasangan kateter. Oke, lanjut. Nah, ini tabung kateter steril. Kemudian perangkat untuk pengaman kateter yaitu tali pengikat, sarung tangan ya, dan kateter ekstra steril opsional. Kemudian selimut mandi, bantalan penyerap tanah air, sarung tangan bersih, baskom air hangat, sabun atau pembersih premium, lap mandi, dan handuk untuk perawatan premium. Kemudian kita juga butuhkan pencahayaan yang cukup ya untuk prosedur selama dilakukan pemasangan kateter. Kemudian jika kita butuhkan juga sediakan wadah untuk mengukur urin. Nah, ini ada stressing terkait dengan decision point mengenai ukuran ya, ukuran kateter yang dipakai. Jadi kateter yang ukurannya besar dapat merusak uretra dan meatus urinari sehingga meningkatkan angka kesakitan terhadap terjadinya pemasangan kateter dan menyebabkan urin merembes ya, dan terjadinya spasme pada
pasien kita. Nah, jadi untuk pemakaian kateter dengan ukuran yang lebih kecil itu akan menghindari trauma dan menyebabkan pasien lebih nyaman nantinya. Kemudian prosedur pemasangannya kita wajib ya untuk melakukan identifikasi pasien dengan menggunakan identitas nama dan tanggal lahir atau nama dan data medis tergantung kebijakan rumah sakit yang menggunakan identitas pada gelang pasien. Kemudian kita cek ukuran dan tipe kateter yang akan digunakan, yang lakukan hand hygiene ya, ini penting sekali nih hand hygiene. Nah, untuk menghindari terjadinya infeksi saluran kemih yang angkanya sangat tinggi tadi ya pada pasien dengan pemasangan kateter. Kemudian penting kita jaga privasi juga bagi pasien dengan memasang sampiran, kemudian atur tinggi tempat tidur, letakkan underpad ya yang di bawah pasien, kemudian atur posisi. Nah, pada laki-laki adalah posisi supine ya. Kemudian pada perempuan posisi dengan dorsal recumbent atau posisi alternatif yang dengan SIM, posisi SIM lainnya. Nah, ini dia. Nah, kita selanjutnya pasangkan kateter pada pasien ya. Nah, ini pada pasien wanita seperti ini pemasangan selimutnya laki-laki seperti ini ya. Nah, ini dia kita pasang sarung tangan bersih, kemudian lakukan perawatan area perineal dengan sabun boleh ya, dengan air boleh, kemudian kita bilas dan dikeringkan. Gunakan sarung tangan untuk pemeriksaan pasien dan identifikasi meatus kemih. Kemudian kita segera buang sarung tangan yang sudah dipakai untuk perawatan perineum tadi. Kemudian ya penerangan tadi di prosedurnya, kemudian lakukan lagi hand hygiene. Nah, ini penting ya, jangan lupa untuk hand hygiene lagi ketika kita sudah selesai melakukan perawatan perineum. Nah, untuk kateterisasi merupakan prosedur steril ya. Nah, kita lakukan dengan membuka bungkus luar nih kateter. Kemudian letakkan di baki. Nah, meja dekatkan ke dekat pasien ya. Kemudian tutup steril dan teknik steril lainnya. Ini dia contohnya teknik steril. Nah, ini harap teman-teman tahu semuanya ya. Jangan hal kecil nanti mengakibatkan penyakit yang baru pada pasien. Pasien akan terjadi infeksi pada pasien pemasangan kateter akibat dari kelalaian kita. Nah, ini salah satunya hal kecilnya membuka ya. Membuka set steril aja ada teorinya. Nah, ini perlu kita tekankan. Kemudian ini selanjutnya letakkan sarung tangan steril, kemudian pasang book steril. Nah, jaga sarung tangan tetap steril. Nah, ini nah, kita menyentuh hanya permukaan yang steril saja ya. Nah, kemudian dekatkan alat-alat dekat pasien, kemudian berikan pelumas. Nah, ini bersihkan kembali meatusnya, uretra. Nah, ini ya, pada wanita itu, mohon maaf, kita beberkan labia dengan jari dan non dominan, dan gunakan pinset masuk ke melakukan usap pada bagian masing-masing area yang dibersihkan. Nah, kalau pada pria dengan tangan yang non dominan pegang bagian penis dengan gentle ya, jangan mengakibatkan ketidaknyamanan pada pasien. Nah, ini kita harus benar-benar perhatikan. Nah, dengan pegang batang penis pada sudut kanan ke tubuh. Nah, ini nanti bisa kita lihat berdasarkan gambar selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, ini pada perempuan dan pada laki-laki. Nah, selanjutnya nih, masukkan kateter wanita sepanjang 5-7,5 cm. Nah, hingga urinnya mengalir. Kemudian pada pria, ini insersi kateter pria dengan sudut 90 derajat terhadap tubuh. Nah, minta pasien untuk menarik nafas dalam ya ketika kateter dimasukkan. Nah, ini panjang kateter dimasukkan adalah 17-22,5 cm. Nah, hingga urin mengalir keluar. Nah, ini secara rinci disebutkan di sini.
jika sudah muncul urin, hentikan gerakan untuk mendorong kateter masuk ke dalam kandung kemih. Ya. Nah, ini yang membutuhkan spesimen kita bisa mengambil 20-30 ml. Jangan lupa diberikan label sesuai identitas pasien. Nah, selanjutnya kita isi balon kateter ya. Nah, lakukan fiksasi. Nah, ini contohnya ya pada memasukkan cairan pada balon kateter sebagai fiksasi. Nah, ini yang penting juga, posisikan kantong urin lebih rendah dari kandung kemih dengan menggantungkan di sisi tempat tidur. Ya. Pastikan tidak ada hambatan aliran urin, kemudian bantu pasien pada posisi yang nyaman, ukur jumlah urin dan dokumentasikan. Terakhir, buka sarung tangan dan lakukan hygiene. Nah, ini contohnya ya di gambar, kita fiksasi pada bagian paha bagian dalam pasien. Nah, ini sebaiknya juga kita lakukan pemberian tanggal ya, tanggal pemasangan kateter. Jadi kita tahu nanti kapan akan dilakukan penggantian atau dibukanya kateter. Nah, ini untuk fiksasi pada laki-laki. Ya. Nah, ini memposisikan kateter urin. Nah, teman-teman saya lihat di lapangan kurang memperhatikan posisi ini. Urin bag ini diharapkan bisa terbentang seperti ini ya. Jadi kita terlihat urin itu seberapa banyak yang tertampung. Nah, ini hanya tergantung sebelah, mungkin akan menyulitkan kita ya untuk memantau lagi. Itu perlu perhatian bagi kita teman-teman semua. Nah, ini evaluasi pada pemasangan kateter, kita harus melakukan palpasi kandung kemih ya. Untuk kondisi distensi itu ada yang menggunakan pemindaian ya kandung kemih dengan scan kandung kemih. Kemudian yang kedua, kita minta pasien untuk menggambarkan tingkat kenyamanannya, bagaimana setelah pemasangan kateter, bagaimana. Nah, kemudian untuk kateter yang menetap, amati karakter urin yang masuk ke dalam urin bag atau drainasenya tadi. Kemudian untuk selanjutnya, pastikan tidak ada kebocoran urin dari koneksi kateter atau tubingnya. Ya, kita bisa cek pada bagian pengalas apakah lihat rembesan urin yang kebocoran hingga dia terjadi tidak nyamanan pada pasien. Nah, ini perawatannya pada kateter menetap itu lakukan perawatan perineum itu hanya dengan menggunakan sabun dan air, itu yang terbaik ya. Nah, kemudian jaga agar kateter dan pipanya tidak tertepuk dan terhalang. Nah, ini sebenarnya masalah maksudnya hal kecil ya yang mungkin berakibat besar pada pasien. Jika kateternya tertepuk atau terhalang alirannya, tentu dia akan terjadi lagi retensi urin. Nah, pasien akan mengalami nyeri pada kandung kemih dan terjadi lagi resiko infeksi karena urin yang menetap lebih lama pada kandung kemih. Nah, itu bisa sangat penting menjadi perhatian bagi kita. Selanjutnya kita jaga agar sistem kateter tetap tertutup ya saat menggunakan kantong penampung urin. Nah, itu setelah kita kosongkan urin bagnya, harus kita pastikan tertutup kembali tempat untuk port untuk mengalirkan urinnya tadi. Nah, jangan sampai urin keluar dari kandung kemih langsung menetes ke lantai. Nah, itu sebenarnya adalah kelalaian kita ya, sehingga kita tidak bisa memantau lagi jumlah dan apa yang terkandung dalam urin pasien. Kemudian ganti kateter dan kantong penampung yang terlepas ya. Ya, segera ganti saja jika dia sudah terlepas. Ya, pastikan tanggal pengidentifikasi atau pelaksanaan pada wadah pengumpul urin. Nah, ini juga bisa kita tanggali pada kantong urin atau pada fiksasi tadi ya. Pastikan untuk mendisinfeksi pot pengambilan sampel sebelum mengambil sampelnya. Karena dengan adanya kuman pada pot pengambilan sampelnya, tentu dia akan mempengaruhi nanti hasil pemeriksaan urin pasien. Nah, itu akan terjadi hasil yang bias nantinya. Nah, ini kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi pada pemasangan urin. Nah, ini ya kateter masuk ke vagina. Nah, itu berhati-hati sekali pada teman-teman, adik-adik yang
pemasangan kateter baru pertama kali ya, betul-betul lihat anatomi pada saluran kemih pasiennya. Jangan sampai terjadi masuk ke vagina pasien. Nah ini sterilitasnya terganggu atau tidak steril lagi jadinya ketika pasien atau perawat menyentuh bagian-bagian yang harusnya steril ya, tidak boleh tersentuh oleh pasien atau perawat. Atau kemudian juga kemungkinan terjadi komplain pada pasien dengan ketidaknyamanannya, pasien mengalami nyeri di sepanjang aliran urinnya. Nah, itu perlu kita tindak lanjuti secara cermat ya, agar pasien tidak terjadi masalah yang mempengaruhi kesehatan pasien. Ya. Nah, yang terjadi biasanya ada ruptur ya, uretra. Nah, berbahayanya akan terjadi perdarahan dan pasien harus segera dilakukan operasi biasanya ya. Nah, itu penanganannya sangat sulit lagi dan penyembuhannya juga akan lama. Nah, kemudian kita lanjut ke melepas kateter. Dari bundle kateter care tadi juga termasuk di situ adalah teknik melepas kateter yang benar ya. Nah, ini ada step-step yang harus kita lakukan ketika kita melepaskan kateter urin. Nah, berikut persiapan alat ya, APD untuk pencegahan standar ya, seperti biasa. Kemudian speed 5 atau 10 ml sesuai dengan yang tertera pada kemasan kateter itu. Kemudian lembaran tahan air atau draping pengalas ya. Kemudian wadah atau piringan ginjal untuk membuang sampah infeksiusnya. Nah, ini prosedurnya, jelaskan kembali kepada pasien ya dan keluarga apakah kita kemungkinan kita akan memasang kembali mengganti kateter atau sudah dibuka selanjutnya tidak terpasang lagi kateter, jelaskan kepada pasien. Kemudian prosedurnya, step-step yang akan kita jalani dijelaskan juga kepada pasien. Nah, kemudian kita periksa jumlah air yang digunakan untuk mengembangkan balon ya. Jadi kita keluarkan sebanyak yang kita masukkan. Nah, selanjutnya ini pastikan privasi pasien, kemudian lakukan lagi kebersihan tangan ya. Kemudian ambil balon, kempeskan dan lepaskan semua tali yang terikat pada sisi tempat tidur pasien. Kemudian tarik secara perlahan dan minta pasien untuk menghembuskan nafas dan gerakan rotasi jika perlu ya. Jika perlu kita untuk mengurangi nyerinya, lakukan gerakan rotasi pada prosedur membuka kateter. Oke, tidak boleh kita melakukan membuka secara paksa ya. Nah, kalau kita membuka dengan kesulitan berarti masih ada cairan yang terdapat pada fiksasi kateter. Nah, kita harus mewaspadai hal tersebut. Atau jika terjadi kesulitan yang lain, kita konsultasikan kepada tim medis. Nah, laporkan kondisi-kondisi yang di luar dugaan kita ya yang terjadi, kemudian lakukan lagi kebersihan tangan dan dokumentasikan. Ini. Nah, kita evaluasi juga pasien apakah dalam 6-8 jam itu sudah buang air kecil. Setelah melepaskan kateter, kemudian kita juga kaji status hidrasi pasien dan pertimbangkan itu kebutuhan untuk melakukan pemindaian kandung kemih ya, jika perlu. Nah, kita diskusikan dengan tim medis yang merawat pasien. Nah, ini ada checklist ya, bundle checklist untuk mencegah infeksi saluran kemih. Nah, ini dia kita lakukan hand hygiene, aseptik kateter. Nah, kemudian kalau kateter itu dilakukan survei dan feedbacknya. Nah, dilakukan bladder ultrasound ini ya, sesuai kebutuhan. Nah, ini pemasangan kateter alternatif lainnya. Misalnya sudah dilakukan kateter inwelling atau tidak bisa inwelling, kita ada alternatif yang lain, itu intermittent kateter, yaitu in and out. Jadi pasien dipasang kateter untuk
mengurangi retensi urinnya seketika itu setelah keluar urin dan kateter dibuka kembali. Ya. Nah, kemudian untuk alternatif yang lain itu pemasangan kondom kateter. Nah, kemudian juga atau hanya dengan memasang absorbent pads ya pada pasien untuk pasien yang mengalami inkontinensia urin. Nah, ya. Nah, kemudian pemasangan kateter itu sesuai indikasi. Ya. Nah, selanjutnya segera membuka kateter yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, jadi kita jangan berlama-lama untuk membiarkan pasien memasang kateter ketika masalah sudah teratasi dan kebutuhan untuk pemeriksaan sudah didapatkan, ya segera kita buka kateter agar resiko infeksi tidak bertambah besar terjadi pada pasien. Nah, selanjutnya ada evidence-based nursing yang terkait dengan pemasangan kateter. Ini yaitu insersi aseptik kateter urin. Nah, itu sudah jelas harus betul-betul dilakukan insersi aseptik. Nah, ini saya ambil judul-judul besar yang terkait dengan pemasangan kateter. Nah, ini ya membatasi penggunaan kateter yang menetap pada kondisi penting dan melepasnya segera setelah diindikasi secara medis. Nah, kemudian terkait dengan ukurannya menggunakan kateter sekecil mungkin. Jadi maksudnya itu menggunakan kateter yang sesuai dengan umur dan jenis kelamin pasien ya. Nah, itu maksudnya jadi cocok dengan kondisi pasien. Nah, kita pertimbangkan agar tidak terjadi kebocoran atau mungkin ukuran yang bisa mengakibatkan ruptur pada pasiennya jika ukurannya lebih besar yang tidak sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian membersihkan meatus uretranya setiap hari dengan sabun dan air atau pembersih premium. Dan mempertahankan sistem drainase urin yang tertutup. Nah, ini beberapa evidence base yang dilakukan pada pemasangan kateter untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, ini juga menjaga aliran urin yang bebas melalui kateter. Ya, kita perhatikan selang kateter tadi jangan sampai tertepu atau terhalang aliran kateternya. Kemudian mencegah trauma uretra ya dengan memasang kateter yang maksudnya dengan cocok ukuran tadi. Antiseptik yang dioleskan pada meatus itu tidak efektif dan tidak boleh diterapkan. Nah, ini dia. Tidak perlu kita membersihkan meatus urinarius itu dengan antiseptiknya. Cukup dibersihkan dengan sabun dan air. Nah, ini. Nah, larutan antiseptik ditempatkan di kantong drainase dan kompleks sistem drainase kemih belum terbukti efektif. Nah, jadi ya dulu menempatkan larutan antiseptik pada kantong drainase. Nah, ini dia bandel kateter care tadi kita ya. Nah, no acoustic. Nah, ini suatu apa yang namanya ini untuk memicu kita agar selalu ingat bahwa pemasangan kateter itu diharapkan tidak terjadinya infeksi saluran kemih akhirnya pada pasien yang membutuhkan pemasangan kateter. Ya, ini dia. Nah, diberikan pemasangan kateter sesuai kebutuhan, ya. Nah, dan mempertimbangkan alternatif yang lain mungkin yang dapat mengatasi kondisi pasien. Nah, ya. Nah, selanjutnya ini referensi yang diambil. Oke, demikian presentasi. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator, kepada Bapak Moderator Sepenat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh Ibu. Dan di sini kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Nah, tadi saya juga sempat cek-cek di chat juga sudah ada pertanyaan yang masuk. Dan lebih menariknya di sini ada salah seorang peserta kita juga yang ingin langsung bertanya
speak langsung ke Ibu. Nah, saya persilahkan kepada Ibu Afifah. Silahkan. Baiklah Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Afifah. Ya Bu, perkenalkan Bu, saya Afifah Nadia Balkis, mahasiswa Poltekkes Kemenkes RI Padang. Ingin bertanya Bu, mengapa beberapa orang yang pertama kali dipasang kateter rata-rata mengeluhkan nyeri begitu Bu? Terutama biasanya ditemukan seperti pasien yang masih remaja gitu, baru pertama kali pasang kateter mengeluh nyeri. Mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih Bu. Baik Ibu, silakan dijawab Ibu. Baik, terima kasih Afifah atas pertanyaannya. Jadi pemasangan kateter ini ya kita harus perhatikan ya kondisi pasien, umur, kemudian jenis kelamin. Nah, itu terkait jadi dengan ukuran kateter. Nah, memang adanya pemasangan benda asing pada tubuh kita tentu akan berespon tubuh kita ya, di mana tubuh kita dipenuhi dengan saraf-saraf ya yang terdapat pada seluruh permukaan tubuh kita, ya, termasuk juga pada mukosa uretra kita ya. Di situ apalagi ya pada pasien yang muda dan baru pertama pasang kateter, di mana itu akan merasakan nyeri ya. Nyeri mungkin nyeri yang dirasakan itu adalah skala kecil ya. Nyeri skala rendah. Nah, itu memang kita edukasi pasiennya bahwa ada suatu ketidaknyamanan ketika kita memasang kateter. Nah, agar pasiennya siap juga dengan kondisi psikologisnya untuk memasang kateter yang betul-betul sebenarnya dibutuhkan untuk mengatasi masalah pasien. Nah, kemudian kita juga perhatikan ya ukuran kateter pada pasien dewasa muda, mungkin kita bisa memasang dengan kateter nomor 14 ya atau nomor 16 tergantung ukuran postur tubuh pasien mungkin ya. Kemudian juga jangan lupa kita berikan lubrikan atau zat pelumas yang akan memperlancar masuknya kateter pada uretra pasien. Nah, kemudian untuk pasien-pasien yang mungkin ambang nyerinya sangat rendah ya, bisa merasakan nyeri lebih dari maksudnya lebih nyeri ya, nyerinya sedang mungkin yang dirasakan. Nah, kita bisa memakai lubrikan yang ada anti nyerinya ya. Nah, itu ada produk-produk yang memakai anti nyeri. Nah, mungkin demikian mana yang lebih kita utamakan untuk pasien ini. Jadi kita edukasi pasien tentang prosedur, jadi mereka siap dan siap juga untuk pemasangan kateter tersebut ya. Nah, itu di situ seninya kita sebagai perawat memberikan penjelasan kepada pasien kita sehingga pasien dapat diatasi masalah-masalah yang dialami terkait dengan eliminasi urin. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Bagaimana Afifah mungkin? Baik Ibu, sudah jelas. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Ya, baik, terima kasih. Baik, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada melalui chat. Di sini ada dari Ucok Batubara. Yang pertanyaannya, Bu, saya Ucok Batubara dari Bukit Tinggi. Mau bertanya seberapa tinggi tingkat ISK pada pemasangan kateter. Oke, silakan Ibu untuk dijawab. Ya, baik. Terima kasih Mas Ucok. Udah Ucok apa ya? Abang Ucok. Nah, jadi pemasangan kateter ini berdasarkan data yang kita dapat dari data dunia ya. Pemasangan kateter itu terjadi di rumah sakit itu sebanyak 15-25% dari total pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, 25%-nya akan menerima pelayanan pemasangan kateter. Nah, dari 25% atau ya dari 25% pasien tersebut, nah berisiko untuk mengalami
ISK sebanyak 30-40%. Nah, itu yang data dari dunia yang kita dapatkan, bahwa HICE ya, healthcare infection terjadi 30-40% itu akibat dari ISK, akibat dari pemasangan kateter, maka timbul ISK pada pasien. Nah, itu mungkin angka yang kita dapatkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Ibu. Di sini ada satu pertanyaan terakhir, Ibu, dari Deden Rinaldi. Yang katanya, Bu, saya ingin bertanya, apakah saat ini masih direkomendasikan memasukkan gel dicampur obat bius ke uretra sebelum memasang kateter untuk mengurangi nyeri, Bu? Terima kasih, Bu. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, jadi maksudnya tadi mungkin ya, saya garis bawahi bahwa bukan obat bius yang dimasukkan. Jadi ada pelumas. Pelumas itu mengandung sejumlah persentase yang kecil mengandung analgetik. Ya. Jadi untuk pasien-pasien yang mungkin ambang nyeri yang sangat pendek atau merasakan nyeri yang besar pada tindakan yang pada pasien lain itu tidak begitu nyeri, dia merasakan yang lebih nyeri. Nah, kita boleh untuk memasang, memberikan lubrikan yang mengandung analgetik. Ya. Nah, jadi sebaiknya kita kaji. Nah, itu pentingnya tadi kita mengkaji pasiennya, pengalaman nyerinya, kemudian apakah pernah pemasangan kateter sebelumnya, ada riwayat ruptur atau segala macam, itu kita perlu kaji dulu kan. Nah, juga terkait dengan nyeri pasien, kita kaji kondisi pasiennya. Nah, itu untuk pemberian lubrikan yang mengandung analgetik itu dibolehkan, ya. Nah, jadi bukan pemasangan obat bius ya. Jadi kalau pemasangan obat bius itu betul-betul obat bius yang diberikan ke pasien, bukan ya. Jadi lubrikan yang mengandung analgetik. Demikian. Baik. Ternyata ini masih ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir, Bu, yang muncul di chat kita. Ini dari Audrey Mahdini. Katanya mau tanya, Bu, untuk perawatan di rumah berapa lama boleh pemasangan kateter? Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih. Audrey Mahdini ini kayaknya teman saya nih. Dini ya. Baik, Dini, untuk pemasangan kateter di rumah ya, kita melakukan pemasangan harus diawasi oleh tenaga kesehatan ya. Jangan memasang kateter selanjutnya tidak dilakukan evaluasi dan diawasi secara terus-menerus. Nah, karena ini berisiko besar bagi pasien untuk mengalami infeksi saluran kemih. Jadi pemasangan kateter di rumah itu digarisbawahi dengan order dokter ya, order medis atau pertimbangan medis, atau ada alasan yang kuat kita untuk memasang kateter. Nah, lama pemasangan yang dianjurkan adalah untuk yang jangka pendek itu kita boleh memasang kurang dari 2 minggu ya, 14 hari. Nah, sebaiknya itu kita jika terus dibutuhkan lakukan penggantian kateter. Nah, untuk yang jangka panjang seperti pasien-pasien yang membutuhkan pemasangan kateter di rumah, seperti yang pasien terjadi gangguan saluran kemih dengan pemasangan pada uretranya itu dipasang suatu alat istilahnya untuk memperlancar saluran kateter ya, saluran urinnya. Nah, dipasang suatu alat untuk penyangga ureternya. Nah, itu dia membutuhkan pemasangan kateter selama 1 bulan. Nah, 1 bulan itu pasien biasanya bisa beraktivitas secara normal. Kemudian dia harus memeriksakan kondisi kateternya, kemudian keluaran urinnya ke pusat kesehatan, ya, ke rumah sakit atau puskesmas yang bisa memantau, atau petugas kesehatan yang bisa memantau kondisi kateternya. Nah, itu dibolehkan atas pengawasan, ya. Jadi boleh satu bulan, nah itu dengan penggantian ya, dengan penggantian kateter yang baru kembali atau kurang dari 14 hari.
Demikian Bu Dini, mungkin ada tambahan pemasukan lagi. Oke, Bu. Nampaknya di sini antusias peserta sangat tinggi terkait topik yang kita bahas pada saat sekarang ini. Namun berhubung waktu kita pendek, jadi kita tutup untuk sesi pertanyaan ini. Baik, terima kasih sekali Ibu. Saya ucapkan materinya, dan ini materi yang sangat luar biasa, dan banyak sekali antusias dari peserta bertanya kepada Ibu dalam terkait materi ini. Terima kasih sekali Ibu. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah untuk mengabadikan momen kita pada saat ini bersama Ibu, mohon kita menuju ke sesi dokumentasi. Nah, untuk peserta silakan dihidupkan videonya agar kita dapat melaksanakan sesi dokumentasi bersama. Oke, siap-siap peserta. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali yang sudah bertanya, dan mohon maaf bila pertanyaannya tidak tersampaikan. Mungkin bisa suatu hari nanti kita akan membahas ini lagi, dan selalu stay tune di sosial media CVNet Padang. Oke, terima kasih sekali Ibu untuk waktunya. Oke, dan untuk informasi terkait update seminar, kita juga update di Facebook dan IG. Untuk Facebooknya Nat Center dan IG-nya CV_nutrition_amazing_team_. Nah, di sana kita bisa update informasi terkait kapan jadwal-jadwal seminar serta topik-topik yang menarik yang akan kita bahas. Dan di sana juga akan kita tampung berupa saran, berupa tanggapan yang terkait topik apa yang akan kita bahas. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir. Di sini sudah bergabung pemateri yang luar biasa juga. Beliau adalah seorang pengurus Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia, yaitu Ibu Rini Susanti, SCAP, MCAP, SPCAP, MD. Selamat siang Ibu, sudah bergabung Ibu. Selamat siang. Oh, terima kasih Ibu. Saya persilahkan waktu Ibu untuk presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman yang hadir pada hari ini. Terutama saya apresiasi ini pada teman-teman yang lagi dinas ikut bergabung di seminar, di webinar kita pada hari ini. Rahmi, Mimi, selamat siang. Ya, Uni Reni, selamat siang. Baik, tadi sudah disampaikan materi yang luar biasa oleh Mimi, update terbaru ya tentang pemasangan kateter gitu. Nah, mungkin untuk sesi saya akan sedikit berbagi ilmu tentang bagaimana sih bladder training pada pasien-pasien yang mengalami masalah pada sistem perkemihannya gitu. Ya, kalau kita bicara tentang sistem perkemihan, kita bicara tentang irigasi ya, pengairan istilahnya kalau di tubuh kita. Karena yang paling penting di tubuh kita itu adalah air. Ya, kenapa? Karena 60% di dalam tubuh kita ini terdiri dari air gitu. Ya, jadi bagaimanapun air itu adalah sumber kehidupannya kita. Tadi yang sudah dijelaskan juga kalau orang yang dehidrasi ya, kemudian atau yang kelebihan cairan ya, nah itu perlu penanganan yang lebih baik untuk sistem perkemihan dari si pasien tersebut itu. Nah, mungkin bisa saya screenshot moderatornya atau boleh Bu, silakan. Saya aja.
Boleh. Share screen-nya ya. Sorry, Baik. bentar. Ya. Kira-kira ada kendalanya, Ibu? Ya, host minta tolong bisa nggak Oh, dari sana aja gitu. Kayak saya ada masalah. dari sini aja ya, jadi Bu. Ya. Mohon maaf, Abang ininya. Silahkan di-share. Sedang diproses ya, Ibu ya. Aduh. Oke, Bu. Silahkan, Ibu. Sudah, Mas Mana? Udah kelihatan belum? Nggak ada? Belum, Bu. Tadi sudah, cuman sekarang close lagi dia, Ibu. Dari sana nggak bisa ya, Mas? Boleh, Bu. Iya. Saya kan material udah dikirim ya. Iya. Nggak bisa nih. Oke, Bu. Sedang dibuka. Oke, silakan Ibu. Ya, baik. Tadi sudah saya jelaskan kalau istilahnya kalau kita bicara tentang perkemihan atau bladder training
yaitu kita bicara tentang bagaimana sistem pengairan di dalam tubuhnya kita. Next. Next. Selanjutnya, lanjut. Ya. Fungsi normal dari kandung kemih. Lanjut. Sebelumnya. Nah, fungsi normal dari kandung kemih itu adalah untuk mengisi dan mengeluarkan urin secara terkoordinasi dan terkontrol. Ini adalah fungsi dari sistem persyarafan di mana kalau seandainya kandung kemih kita ini sudah terisi di 250 sampai 300 cc, dia akan mengirimkan pesan ke saraf ya untuk segera dikeluarkan sehingga saraf kita bereaksi terhadap otot-otot detrusor yang ada di kandung kemih itu untuk segera dikeluarkan gitu. Nah, kalau seandainya ada gangguan pada sistem ini, nah itu akan terjadilah gangguan yang disebut dengan neurogenic bladder ya atau kandung kemih neurogenik. Yang ini merupakan suatu kelainan yang bukan penyakit ya yang menyerang kandung kemih yang disebabkan oleh kerusakan ataupun penyakit pada sistem saraf pusat atau pada sistem saraf perifer dan otonom ya. Nah, kemudian neurogenic bladder ini adalah juga suatu disfungsi kandung kemih akibat kerusakan dari sistem saraf yang terlibat dalam pengendalian berkemih gitu. Ya, contohnya pada pasien-pasien yang mengalami stroke ya atau pasien-pasien dengan trauma di daerah abdomen, kemudian pasien-pasien yang post operasi atau pasien-pasien yang habis melahirkan. Nah, hal-hal ini neurogenic bladder ini kemungkinan besar bisa terjadi gitu ya. Dan apa sih perannya kita sebagai seorang perawat yang melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan keadaan seperti ini? Kalau misalnya dia terpasang kateter, bagaimana supaya kita mengoptimalkan fungsi dari bladdernya itu untuk mengeluarkan cairan keluar dari tubuh si pasien tersebut gitu. Nah, ini lanjut. Next. Nah, ya. Nah, berkemih ya. Berkemih itu adalah proses mengosongkan vesika urinaria atau bladder. Nah, prosesnya itu mulai dari terkumpulnya urin di dalam vesika urinaria yang merangsang saraf-saraf sensorik di dalam vesika urinaria. Ya, bila dia sudah terisi sekitar 250 sampai 450 atau 300 cc. Nah, itu sebetulnya itu tergantung dari pola ya, pola kita berkemih. Kalau seandainya kita membiasakan diri untuk berkemih terisi sekitar 500 atau 600, nah dia itu akan kebiasaannya itu mengirimkan sinyal untuk segera dikeluarkan, itu juga akan tergantung dengan pola kita berkemih gitu. Nah, kenapa di bladder itu atau di kantong kemih itu ya istilahnya dia terdiri dari otot-otot gitu. Nah, otot-otot ini kalau dibiasakan meregang, nah itu dia juga akan stimulusnya untuk mengeluarkan itu juga akan berpengaruh untuk kapan kita harus berkemih seperti itu. Ya, jadi ada kalau saraf sensoriknya itu sudah bermasalah ya, nah itu juga akan mempengaruhi sampai terjadilah distensi pada kandung kemih sehingga pasien tidak bisa berkemih. Nah, itulah salah satu untuk dilakukannya pemasangan kateter gitu. Nah, pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit yang terpasang kateter ya, nah itu bagaimana supaya pasien ini supaya tidak permanen ya, yang tidak permanen dilakukan pemasangan kateternya itu fungsi bladder training ini sangat penting untuk menstimulus kembali saraf-saraf sensorik yang ada di bladder itu gitu. Nah, supaya ada rangsangan atau sinyal mengirimkan kembali ke otak, kemudian dari otak mengirimkan kembali ke saraf-saraf di otot-otot yang di detrusor tersebut sehingga bladdernya itu berkontraksi untuk mengeluarkan air seni atau buang urin yang ada di dalam bladder tersebut gitu. Ya, lanjut.
Nah, penyebab dari neurogenic bladder ini biasanya ada penyakit infeksi ya yang akut ya, misalnya mielitis transversal, kemudian kelainan cerebral pada pasien-pasien stroke ya atau pasien tumor otak, kemudian ada penyakit Parkinson, kemudian multiple sclerosis ya, kemudian proses penuaan ya, itu juga akan menyebabkan terjadinya neurogenic bladder ya. Kemudian alkoholisme kronis ya, kemudian penyakit kolagen ya, dan banyak hal penyakit-penyakit yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya neurogenic bladder ya. Nah, yang paling sering kita kerjakan di rumah sakit itu adalah pada pasien-pasien yang post operasi ya, pasien post operasi ya, yang itu mengalami istilahnya penenangan pada saat dia dibius ya, jadi saraf-sarafnya itu dinonaktifkan sementara. Nah, kemudian untuk membangkitkan kembali fungsi-fungsi dari bladdernya. Nah, untuk bladder training ini sangat penting gitu. Jangan sampai nanti kalau kateternya sudah dicabut, pasien akan mengalami retensio uri kembali gitu. Nah, makanya teknik-teknik dari bladder training itu sangat membantu untuk mengembalikan fungsi dari saraf-saraf untuk memberikan sinyal untuk dikeluarkan dari bladder gitu. Ya, next. Nah, ini secara anatomi seperti ini gambaran dari kantong kemihnya kita ya, seperti buah pir ya. Kemudian dia menghadapnya ke bawah ya. Nah, ini terdiri dari otot-otot ya. Makanya ya namanya otot sama fungsinya seperti karet ya. Semakin diregang dia semakin longgar gitu. Jadi kalau dia tidak terisi oleh cairan, dia akan mengecil atau mengempes kembali gitu ya. Jadi kalau seandainya dia terisi, maka dia akan mulai mengembang sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi kapasitasnya sebetulnya yang namanya karet sama kayak balon gitu ya. Kalau balon diisi air banyak-banyak, dia juga kapasitasnya cukup gitu. Tapi cuman ada batas kapasitasnya sehingga kalau seandainya terisi penuh, kemudian tidak bisa dikeluarkan, itu nyeri yang luar biasa yang akan ditimbulkan oleh si pasien gitu ya. Makanya perlu kita ketahui sebagai seorang perawat itu berapa cc sih pengeluaran dari urin ini per jamnya ya. Nah, untuk teman-teman saya yang dinasnya di ruangan ICU, di ruangan intensif ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus teman-teman ketahui gitu ya. Kenapa? Karena cairan kalau dirawat di ruangan intensif itu cairan yang dikeluarkan kemudian yang dimasukkan itu sangat mempengaruhi fisiologis yang ada di dalam tubuhnya kita gitu ya. Jadi kalau seandainya dalam 1 jam sampai 2 jam tidak ada keluar cairan di dalam tubuhnya si pasien yang bukan masalahnya di ginjal, itu harus jadi pertanyaan buat kita gitu ya. Kenapa? Ada apa? Kok cairannya nggak keluar gitu? Atau mungkin asupannya yang kurang gitu ya? Atau memang ada masalah di ototnya sendiri, atau memang masalahnya di kateternya, atau kateternya tertekuk, atau segala macam ya. Nah, itu harus dipahami gitu, harus diketahui buat teman-teman, karena perubahan tanda-tanda vital akibat dari terisinya kandung kemih ini pasti akan mempengaruhi juga gitu ya, tensi nadi, kemudian suhu segala macam. Nah, itu pasti akan bereaksi dengan kalau seandainya kandung kemihnya terisi oleh tidak dikeluarkan gitu ya. Nah, ini harus sama-sama kita pahami dalam merawat pasien gitu ya. Lanjut. Nah, apa saja sih gejalanya kalau pada pasien yang mengalami neurogenic bladder ya? Nah, itu biasanya infeksi saluran kemih ya. Kemudian yang infeksi saluran kemih itu
mengalami nyeri ya pada saat berkemih, kemudian adanya batu, itu juga akan mempengaruhi pengeluaran cairan urin ya. Kemudian inkontinensia uri ya, kemudian volume urinnya kecil selama berkemih ya. Nah, ini pada pasien-pasien yang mengalami hipertrofi prostat bisa hal-hal seperti ini terjadi. Kemudian frekuensi dan urgensinya berkemih ya. Yang tadinya berkemihnya 5 sampai 6 kali sehari, ini sering-sering mengalami kemih gitu ya. Kemudian atau buang air kemihnya itu tidak bisa ditahan gitu ya. Kayak nggak bisa nahan buang air kecil gitu ya. Nah, sebetulnya kita bisa menahan dan kita bisa mengontrol sebetulnya cara kita berkemih itu, karena ada fungsi dari sphincter internal dan eksternal yang ada di bladder tersebut gitu ya. Kembali lagi fungsi dari saraf-saraf kita itu yang memberikan sinyal baik ke otak ataupun dari otak ke bladder itu harus bagus gitu ya. Nah, kemudian dribbling urin yang juga merupakan suatu keadaan di mana urin menetes pada akhir misi. Ini biasanya pada pasien-pasien hipertrofi prostat. Nah, kemudian hilangnya sensasi kandung kemih penuh. Nah, itu tadi karena apa? Karena akibat kerusakan dari saraf-saraf tadi gitu ya. Lanjut. Nah, pada keadaan-keadaan gejala-gejala yang membutuhkan pemasangan urin tadi dan itu membutuhkan bladder training, nah itu penanganannya harus tepat gitu. Nah, yang pertama harus kita ketahui, kenali dulu penyebabnya apa gitu. Kalau dia infeksi, tentu infeksinya harus diobati gitu ya. Nah, infeksi saluran kemih ini semua manusia ya rata-rata pasti pernah mengalami ya infeksi saluran kemih ini. Yang paling sering terkena infeksi saluran kemih ini adalah perempuan ya, karena uretra dari perempuan itu lebih pendek daripada uretra laki-laki gitu ya. Nah, biasanya sensasi yang sering kita alami pada pasien ISK ini yang kita rasakan itu adalah sakit pada waktu berkemih gitu. Nah, sebetulnya kalau infeksi saluran kemih, kalau hal-hal yang normalnya itu sih normal saja sih sebetulnya gitu ya. Nah, obatnya hanya sering-seringlah minum air putih ya. Nah, kalau saya bilang apapun makanannya, apapun minumannya, air putihnya jangan lupa gitu ya. Harus banyak air putihnya itu ya kita konsumsi gitu. Kenapa? Selagi organ-organ tubuh kita bagus ya, di dalam tubuh kita ini jantung kita bagus, kemudian paru-paru kita bagus segala macam. Nah, seberapapun banyaknya air yang kita minum, dia pasti akan dikeluarkan melewati saluran perkemihannya kita ya. Jadi jangan takut kalau seandainya banyak pun kita minum ya. Nah, itu pasti akan dikeluarkan selagi tubuh kita sudah kebutuhannya sudah terpenuhi ya dengan kita meminum air. Dan kenali juga apa aktivitasnya kita, kemudian berapa banyak air yang kita keluarkan dari tubuhnya kita, seperti itu gitu ya. Jadi sebetulnya sehat dan tidaknya kita bisa rasakan sendiri gitu. Nah, kalau saya bilang indikator sehat nyaman dan tidak, sehat dan tidaknya kita itu tergantung dari pengeluarannya kita. Baik itu pengeluaran lewat urin, kemudian pengeluaran kita lewat BAB gitu ya. Nah, urin harus dikeluarkan sesuai dengan berapa yang kita konsumsi gitu ya. Dan BAB pun kita harus minimalnya 1 kali itu wajib sebetulnya. Kenapa? Karena kita makan juga gitu ya. Kita tetap mengkonsumsi apapun yang kita makan ke dalam di tubuh kita, harusnya normal itu harus dikeluarkan gitu. Jadi kalau dalam 1 hari kita tidak mengeluarkan buang air besar ya, nah pasti harusnya jadi pertanyaan buat diri kita. Kenapa saya nggak buang air besar hari ini ya gitu. Nah, ada masalahkah gitu ya. Nah, kemudian kenapa saya nggak pipis ya hari ini gitu. Nah, kenali juga apa yang sudah kita konsumsi hari ini gitu. Berapa banyak air yang sudah keluarkan. Mungkin seorang olahragawan lari pagi ya, kemudian aktivitasnya setiap hari itu mengeluarkan keringatnya banyak. Nah, kenapa urin saya segini gitu. Terus
kenali juga warna dari urinnya kita gitu. Nah, secara normalnya urin kita itu warnanya kan warna bening ya. Kalau seandainya warnanya di luar dari itu, pasti ada yang masalah, ada yang salah gitu ya. Makanya sering-sering lihat apa yang kita keluarkan dari tubuhnya kita. Kalau menurut saya sih sehatnya seperti itu gitu ya. Nah, penanganannya ini apakah dia butuh kateter atau tidak gitu ya. Kalau misalnya butuh kateter, tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, apakah dia menetap atau sementara gitu. Tujuan dari pemasangan kateter itu tadi gitu ya. Lanjut Bu. Nah, bladder training itu ya adalah suatu upaya untuk mengendalikan fungsi kandung kemih yang mengalami gangguan keadaan normal atau fungsi optimal dari neurogeniknya ya. Misalnya gini, kalau pasien-pasien yang post operasi dia tidak ada masalah di kandung kemihnya tapi hanya karena indikasi operasi dia dipasang kateternya, itu sifatnya sementara dan itu kita kembalikan ke keadaan normal. Setelah pasien itu selesai operasi 2 atau 3 hari sampai rentang waktunya 7 hari itu sudah harus kita cabut kateternya. Nah, sebelum kita lakukan pencabutan kateter itu, nah bladder training kita berikan kepada si pasien ya untuk yang kita takutkan itu tadi, jangan sampai nanti pada saat kateter dicabut dia tidak bisa buang air kecil lagi gitu ya, terjadi lagi inkontinen, terjadi lagi distensi di kandung kemihnya. Nah, kemudian ke fungsi optimal dari neurogenik. Contoh pada pasien-pasien yang stroke gitu, apakah sudah memungkinkan pasien ini kita cabut kateternya sementara mungkin otot-otot dari bladdernya masih belum berfungsi secara bagusnya, secara normal gitu. Nah, itu ada pilihan, mungkin ini permanen, mungkin ini juga sementara dipasang kateternya gitu ya. Nah, bagaimana, tapi bukan berarti kita membiarkan seperti itu saja pasien ini harus terpasang kateter, tapi tetap harus dilatih gitu ya bladdernya supaya ada sinyal-sinyal dari bladdernya itu mengirim ke otak supaya bisa dia nanti secara normal untuk berkemih gitu. Nah, bladder training ini juga merupakan salah satu terapi yang efektif di antara terapi non farmakologis ya. Saya berharap teman-teman saya di lapangan di rumah sakit memberikan asuhan kepada pasien pada pasien yang terpasang kateter ini wajib kita lakukan di rumah sakit gitu ya. Supaya apa? Supaya fungsi dari otot-ototnya, kemudian fungsi dari persarafan dari bladdernya itu berfungsi secara optimal atau bisa berfungsi secara normal kembali gitu. Next. Host, next. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk melatih kandung kemih dan mengembalikan pola normal berkemih dengan menghambat atau menstimulasi pengeluaran air kemih. Nah, kemudian juga memperpanjang interval berkemih yang normal dengan berbagai teknik distraksi atau teknik relaksasi sehingga frekuensi berkemih dapat berkurang 6-7 kali per hari atau bisa 3-4 kali dalam satu hari gitu ya, yang tadinya tidak berasa untuk buang air kecilnya, kita kembalikan fungsi normalnya itu atau kita optimalkan sampai di mana dia bisa untuk dilakukan pola berkemihnya secara normal kembali gitu ya. Lanjut. Nah, indikasinya pada bladder training ini penggunaan kateter yang lama, kemudian bagi pasien yang mengalami inkontinen, kemudian pada pasien yang terpasang kateter post operasi atau yang mengalami distensi akibat obstruksi yang kateternya akan dibuka atau dilepas gitu ya. Sebetulnya bladder training ini gampang sekali dilakukan kalau pada pasien yang terpasang kateter gitu ya. Nah, dengan mengajarkan pasiennya ya caranya
kalau secara teorinya kan harus pakai klem ya. Nah, kalau tidak ada klem cukup dengan diikat pakai karet saja. Tadi sudah terpasang kateter gitu, ya tinggal diikat saja, kemudian diberikan minum yang banyak segala macam, ya. Nah, terus bagaimana kalau seandainya kandung kemihnya sudah terisi, ya sekitar 250 sampai 400 atau 300 dia sudah ada sensasinya. Nah, kemudian pasien itu disuruh buka kembali gitu karet yang mengklaim dari kateternya itu tadi gitu ya. Jadi nggak susah sih sebetulnya, cuman mungkin perlu edukasi ya, kemudian hal-hal ini harus kita sering-sering lakukan di rumah sakit, dan ini diajarkan kepada pasien dan keluarganya gitu ya. Nah, kalau seandainya pasiennya di ruangan ICU tentu total ya harus perawat yang harus mengerjakan ini ya. Lanjut. Nah, kontraindikasi pada bladder training ini kalau misalnya dia sistitis berat gitu ya. Sistitis berat itu kalau ini kita lakukan dia akan mengalami nyeri yang hebat pada pasiennya gitu ya, karena kandung kemihnya sedang mengalami infeksi yang luar biasa ya. Kemudian pada pielonefritis, kemudian juga gangguan atau kelainan pada uretra. Nah, kemudian juga pada pasien hidronefrosis, kemudian vesiko-uretra reflux ya, kemudian adanya batu di traktus urinerus, kemudian pada pasien-pasien yang tidak kooperatif untuk diajak kerjasama untuk dilakukan bladder training ini gitu. Ya, next lanjut. Nah, teknis dari bladder training itu sendiri ya ada bermacam-macam ya. Yang pertama itu latihan 1. Nah, sebelum kita lakukan bladder training ini, sebagai perawat sudah pasti lah ya melakukan pengkajian ya. Kemudian pengkajian itu mulai dari autoanamnesa, aloanamnesa, kemudian pasien ini boleh atau tidak nggak dilakukan bladder training, indikasinya boleh atau tidak gitu. Kemudian tanda-tanda vitalnya sudah mendukung atau belum untuk dilakukan bladder training ini. Jangan sampai nanti dilakukan bladder training, pasien mengalami sesak nafas, kemudian ada gangguan irama jantung, segala macam ya. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Namanya perawat pasti melakukan proses itu 5 ya, mulai dari pengkajian ya sampai ke evaluasi, itu pasti dilakukan oleh seorang perawat yang profesional gitu ya. Nah, latihan pertama ya ini pada pasien-pasien yang tidak terpasang kateter ya. Nah, itu anjurkan pasien itu untuk konsentrasi pada otot-otot panggulnya ya. Kalau misalnya kayak yoga ya, tadi yang saya ikut sedikit dari webinar sebelumnya ini pada pasien yang dari gizi tadi ya. Nah, itu ada yoga. Nah, ini juga salah satunya kita bisa melakukannya itu di sini ya, konsentrasi pada otot-otot panggul ya. Sama kayak seperti senam Kegel ya, Kegel exercise ya. Nah, itu istilahnya tuh menjepit gitu, jepit, tahan gitu, kemudian lepas gitu, relaksasi, kemudian kontriksi, kemudian direlaksasikan lagi otot-otot panggulnya ya. Nah, ini berupaya untuk menghentikan aliran urin selama berkemih. Tujuan dari konsentrasi pada otot panggul ini adalah kalau misalnya terjadi kontriksi atau kita menjepit gitu ya, itu istilahnya kita juga memerangsang otot-otot dari bladder itu untuk bisa bereaksi nanti kalau seandainya terisi oleh air seni gitu ya, terisi oleh urin gitu. Nah, kemudian yang kedua, latihan yang kedua, anjurkan pasien itu untuk posisi duduk atau berdiri ya. Kemudian kencangkan otot-otot di sekitar anus gitu. Ini latihan yang kedua.
Kemudian yang ketiga itu kencangkan otot-otot posterior ya, bagian belakang, dan kemudian kontraksikan otot-otot anterior secara pelan, otot-otot samping-samping dari panggulnya kita ya. Nah, kemudian setelah itu tahan selama 3 sampai 5 menit ya. Kemudian lepaskan ya, relaksasi secara keseluruhan. Nah, ini juga boleh dilakukan pada pasien-pasien yang post melahirkan ya. Nah, ini juga membantu untuk otot-otot rahimnya juga akan ikut terbawa kalau seandainya kita lakukan hal-hal yang seperti ini ya. Nah, kemudian untuk latihan selanjutnya ini boleh dipilih mana yang yang bisa dilakukan pada pasien. Nah, kalau perlu lakukan sit up gitu ya, dengan cara lututnya ditekuk gitu ya. Nah, ini juga membantu merelaksasikan atau mengkontraksikan otot-otot dari kandung kemihnya kita gitu. Ya. Selanjutnya. Next. Nah, bila pasiennya terpasang kateter, ya, nah, yang paling penting itu tadi saya bilang sudah boleh atau belum bladder training ini diberikan pada pasien, ya. Nah, caranya atur posisi pasien dengan posisi dorsal recumbent, ya, kemudian pakai sarung tangan, kemudian lakukan pengukuran volume urin pada kantong, ya. Nah, berapa maksimal yang ada di dalam kantong itu gitu ya, atau boleh dikosongkan dulu kandung kemihnya gitu ya. Nah, kemudian diklem selang kateternya sesuai dengan program selama 1 jam ya, yang memungkinkan kandung kemih sudah mulai terisi, dan selama 1 jam itu berikan air minum pada pasien ya, kalau dia sudah boleh minum air gitu ya. Kemudian nah, kita perkirakan dalam satu jam itu sudah terisi kira-kira 30 sampai 50 cc urin yang ada di dalam kantong kemihnya gitu ya. Nah, kemudian tanpa minum ya, itu 50 cc itu sudah pasti terisi dalam 1 jam. Ditambah lagi dengan asupan cairan ke dalam oralnya si pasien itu 200 sampai 300 atau 1 gelas air. Nah, tunggu kemudian sudah 200 atau 300. Nah, apakah sudah ada rasa si pasien itu untuk berkemih gitu. Nah, kalau sudah ada rasa mau berkemih, nah kemudian klemnya dibuka gitu. Nah, kalau belum ada terasa itu harus diulang terus gitu ya. Mungkin 200 nggak terasa, kemudian 300 dinaikkan, kemudian 400 lagi dinaikkan lagi gitu. Nah, yang penting hal-hal ini harus kita terus ajarkan sama pasien gitu ya. Nah, kemudian sudah ada belum urin yang keluar dari urin bednya si pasien itu gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, berarti ajarkan itu 3 sampai 4 kali atau sesering mungkin itu diajarkan sama pasien gitu. Ya, semakin sering itu dilakukan, semakin bagus respon atau stimulus dari otot-ototnya dan saraf-saraf yang ada di kandung kemih si pasien tersebut gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita rapikan alat-alatnya, kita cuci tangan segala macam. Nah, prosedural lah gitu ya yang ada di rumah sakit, dan yang kalau hal-hal itu mungkin sudah hafal lah ya, sudah hafiz lah teman-teman saya untuk melakukan cuci tangan ya. Di dalam sebuah tindakan itu ada pre, intra, dan ada postnya gitu ya. Nah, kemudian lanjut ya. Jadi saya rasa mungkin ini yang harus kita lakukan pada pasien di rumah sakit kalau seandainya dia terpasang kateter. Kalau pasiennya tidak terpasang kateter, itu ada latihan-latihan untuk menstimulus kembali
kandung kemihnya itu supaya nanti berfungsi normal atau berfungsi kembali optimal kandung kemihnya ya. Dan jangan lupa bladder training merupakan terapi non farmakologis di keperawatan ya. Nah, kemudian juga latihan kandung kemih harus dimulai untuk mengembangkan tonus kandung kemih saat mempersiapkan pelepasan kateter yang sudah terpasang dalam waktu yang lama ya. Dan tindakan ini bisa mencegah retensi ya. Kemudian kalau pasien yang terpasang kateter lama ya, nah itu lakukanlah perawatan kateter itu setiap hari gitu ya. Jangan lupa, jangan sampai kateternya terpasang tapi tidak pernah dirawat kateternya gitu. Nah itu akan menambah infeksi pada si pasien gitu ya. Nah kemudian bladder training ini wajib dilakukan sebelum kateterisasi diberhentikan ya. Kemudian tindakan ini dapat dilakukan dengan menjepit kateter urin dengan klem, kemudian jepitannya dilepas setiap beberapa jam sekali ya. Nah, jangan lupa indikasi dan kontraindikasi dari latihan bladder training ini. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan selama melakukan perawatan di rumah sakit gitu ya. Nah, yang saya perlu tekankan pada teman-teman semua yang melakukan sama seperti saya melakukan asuhan keperawatan pada pasien, pengeluaran dari si pasien wajib kita catat itu berapa kali dia buang air kecil, kemudian berapa volumenya, kemudian ya berapa kali dia buang air besar, ya bagaimana komposisi, warna, segala macam itu wajib kita tanyakan karena itu akan mempengaruhi dari sistem di dalam tubuhnya si pasien gitu ya. Nah, tetap semangat teman-teman walaupun kita dalam keadaan pandemi dan tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, saya tidak mengajari, hanya kita berbagi ilmu di sini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali kepada Ibu yang sudah memberikan materi yang menarik sekali di sini. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di sini ada 3 pertanyaan tampaknya dan saya juga akan membatasi untuk 3 pertanyaan ini aja. Dan ini dari Sony Nurtabroni. Katanya beliau dari Pasaman Barat ingin bertanya apa yang harus dilakukan oleh perawat terhadap pasien dengan keluhan inkontinensia. Silakan Ibu untuk dijawab. Inkontinensia. Apa yang harus dilakukan pada pasien yang mengalami inkontinensia? Inkontinensia apa urin atau alfi? Ya, kalau yang namanya inkontinensia itu kan pengeluaran yang tidak disadari ya, dia keluar aja sendiri gitu. Nah, untuk biasanya pasien-pasien yang mengalami inkontinensia itu tujuannya adalah untuk mencegah. Satu, kalau pasiennya baring lama, jangan sampai terjadi dekubitus, kemudian jangan sampai terjadi infeksi, ya. Nah, biasanya itu dianjurkan untuk pemasangan kateter, ya. Nah, itu yang inkontinensia uri, ya. Nah, kemudian kalau yang inkontinensia alfi atau BAB-nya yang tidak berasa, seperti pasien-pasien stroke, nah itu sering-sering lihat pengeluaran dari si pasien. Jangan sampai nanti 2 jam, 3 jam, ya itu udah lecet, udah merah segala macam, itu malah menambah infeksi lagi pada si pasien, ya. Nah ingat kalau indikator dari bagus dan tidaknya layanan kita kepada pasien, layanan keperawatan khususnya tidak terjadinya angka infeksi di rumah sakit atau tidak terjadinya dekubitus pada pasien, ya. Kalau itu tidak terjadi, saya angkat jempol tuh buat teman-teman saya yang melakukan asuhan keperawatan kalau pasiennya tirah baring yang cukup lama gitu. Begitu mungkin jawabannya. Masih unmute?
Oke, baik Ibu, terima kasih jawabannya. Di sini masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Siska Pandu Wisina. Beliau ingin bertanya, apakah neurogenic bladder bisa terjadi pada pasien HT, DM, stroke, dan juga mengidap vertigo? Silahkan Ibu. Bisa saja. Kemungkinan pada semua pasien itu bisa terjadi gitu ya. Pasien-pasien hipertensi, pasien DM itu sudah bisa terjadi ya. Nah, terutama pada pasien-pasien DM itu risiko akan terjadi penyakit yang lain itu besar ya. Contoh penyakit jantung itu terjadi ya. Kemudian pasien stroke ya. Secara teorinya DM itu sangat berisiko untuk terjadi stroke gitu. Ya, jadi kalau pada pasien stroke, pasien hipertensi, DM atau juga vertigo, kalau vertigo bisa saja gitu, tapi itu jangka panjang gitu bisa terjadinya gitu ya. Yang kalau seandainya sudah vertigo, jangan sampai terjadi berulang-ulang gitu, atau bagaimana cara mengatasinya itu yang paling penting dilakukan gitu ya. Neurogenic bladder ini pada pasien apa saja bisa terjadi gitu ya. Nah, yang paling penting teman-teman pahami itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya pasien, memasang alat sesuatu itu diminimalkan sebaiknya gitu ya. Kecuali memang tidak bisa sama sekali diatasi dengan tidak memasukkan sesuatu ya. Contoh pasang kateter itu ya. Semakin cepat dia dikeluarkan dari tubuhnya kita, semakin rendah risiko infeksinya. Semakin lama dia dipasang di dalam tubuhnya kita, juga semakin tinggi angka kejadian risiko untuk terjadinya infeksi gitu. Ya, tergantung dari bagaimana caranya kita mencegah dia harus dipasang, tetapi bagaimana supaya jangan terjadi infeksi, itu yang harus kita lakukan gitu ya. Contohnya kalau dia harus terpasang kateter, rawatlah kateternya itu setiap hari gitu. Kemudian berilah asupan cairan yang seharusnya diberikan kepada pasien ya. Itu salah satu cara untuk mencegah jangan sampai terjadi infeksi pada pasien. Begitu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Ibu. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Nurse Okvita Arisisma Escape. Pertanyaannya, pasien ISK disarankan banyak minum air putih. Tapi jika pasien puasa, bagaimana cara mengurangi gejalanya biar nggak kambuh saat menjalankan puasa? Terima kasih. Silakan Ibu. Pasien ISK keharusan puasanya kan nggak 24 jam ya Bu ya. Kalau pasiennya puasanya 24 jam tentu kita menganiaya tubuhnya pasien berarti ya. Puasanya puasa apa nih? Puasa oral atau puasa seluruhnya gitu. Kalau pasien puasa ya yang infusnya kan tetap jalan gitu. Ya, pasti asupan yang lain pasti diberikan gitu. Ya, oral yang puasa cuman cairan lewat infus itu tetap diberikan. Ya, nggak mungkin tidak diberikan cairan gitu ya. Nah, itu bisa kita kolaborasi dengan dokter, kebutuhan cairan si pasien ini berapa. Nah, yang paling penting teman-teman harus tahu berapa kebutuhan pasien, ya, kebutuhan cairan dari si pasien. Kebutuhan cairan dari pasien itu adalah 5 sampai 10 cc per kilogram berat badan. Itu harus teman-teman ketahui dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Cukup dan tidaknya pasien itu menerima cairan itu tergantung dari berat badan dari si pasien, kemudian penyakit yang sedang dia alami atau dia yang derita, kemudian ada penyakit lainkah yang indikasi dan kontraindikasi terhadap cairan itu penting teman-teman pahami. Dan kemudian berapa pengeluarannya setiap hari itu juga harus kita pahami ya. Kalau dia mencret terus ya, nah itu cairan yang diberikan ke dalam tubuhnya pasien itu juga harus banyak gitu
ya. Nah, apalagi kalau pasiennya ISK. ISK itu perlu dibuktikan dengan pemeriksaan urin analisa, ya. Nah, apakah betul pasien ini mengalami ISK atau tidak gitu. Kenapa? Kalau misalnya pasiennya tidak sadar ISK itu, dia tidak akan bisa kita nilai kalau dia tidak bicara, dia tidak mengalami nyeri pada saat dia buang air kecil gitu. Nah, kalau seperti itu perlu pemeriksaan urin analisa untuk membuktikan kalau dia mengalami ISK gitu, ya. Nah, kalau pasien yang bisa bicara, dia mengalami saya nyeri pada saat buang air kecil gitu. Nah, kalau seperti itu apa tindakannya kita? Tentu tetap memberikan cairan, kalau tidak lewat oral berarti lewat intravena gitu. Dan itu kita perlu kolaborasi dengan dokter, dan mungkin perlu kita kolaborasi lagi untuk obat-obat penghilang nyeri pada si pasien ini gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Ya, ada lagi? Oke, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir juga, dan untuk mendokumentasikan kegiatan kita kali ini, mari kita foto bersama. Mungkin untuk peserta silakan dihidupkan kameranya. Kita siap-siap untuk berfoto. Baik, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Demikian acara kita pada pagi hari ini, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Kami berikan apresiasi kepada Ibu terkait kesempatan yang Ibu berikan serta ilmu yang Ibu berikan. Terima kasih. Baik, untuk sertifikat bisa diambil atau dikirimkan mulai dari hari Selasa, dan nanti informasi terkait kelanjutannya bisa dihubungi setiap koordinator, serta informasi-informasi yang didapat terkait informasi seminar kelanjutan dan informasi lainnya bisa dicek melalui Facebook dan IG CV Nat Padang. Untuk Facebooknya NAT Center, untuk IG-nya CV_nutrition_amazing_team amazing. Nah, demikian kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Saya Hafiz Dusra selaku MC pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas kekhilafan ataupun kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih sudah bergabung, dan jangan lupa untuk selalu update informasinya di di sosial media CV Nat Padang. Oke, demikian saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.